سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح محمد بن إحسان المعرفة المقدم محمد بن علي وعلى وصحبه وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum ila an qala wa sammahu Muhammadan ilhaman minallahi ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang saya muliakan seluruh imam Masjid Imam Bonjol beserta pengurus dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa sammahu Muhammadan ilhaman minallah. Wa aqwa anhu jadduhu Abdul Muttalib. Wa sammahu Muhammadan ilhaman minallah. Kita sampai kepada pembahasan ketika telah dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kakek beliau Sayyiduna Abdul Muttalib yang mengakikahkan beliau. Wasammahu Muhammadan, dan beliau yang memberikan nama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad. Riwayat yang lain menyatakan bahwa yang memberikan nama Muhammad ibunda beliau, ya Sayyidah Aminah bintu Wahbin. Di riwayat yang lain yang memberikan nama kepada beliau adalah kakek beliau, Sayyiduna Abdul Muttalib. Ilhaman minallah. Ini yang menarik. Nama tersebut didapati lewat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang diberikan ilham, mereka adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa kakek Nabi Sayyiduna Abdul Muttalib adalah orang yang dekat dengan Allah, adalah orang yang beriman. Mereka menjalankan millah Ibrahim,
ya agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab para sejarawan diantaranya musannif hadzal kitab menyebutkan bahwa ilhaman minallah, nama Muhammad itu adalah ilham dari Allah. Di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah karangan As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Muftil Haramain fi dzalika zaman, setelah diberikan nama Muhammad, Sayyiduna Abdul Muttalib mengumpulkan masyarakat penduduk Makkah, kemudian menyatakan bahwa ini cucuku, saya beri nama Muhammad. Sebagian besar sejarawan menyatakan bahwa nama Muhammad itu belum ada yang pernah dinamakan dengan nama tersebut, khususnya yang ada di Makkah. Ada yang mengatakan sebelumnya sudah ada nama Muhammad, sebagaimana termuat di dalam kitab Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham. Ya, saya pernah baca ada riwayat dahulu ada orang namanya Muhammad. Akan tetapi ulama lain mengatakan belum pernah ada orang diberi nama Muhammad kecuali Rasul SAW. Nah, setelah Rasul maka banyak orang menamakan dirinya dengan Muhammad. Ada juga yang memahami bahwa arti daripada sebelumnya tidak ada orang bernama Muhammad itu dari anak keturunan dari Sayyidina Adnan. Dari leluhurnya Nabi gak ada yang diberi nama Muhammad kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad ini ditanya, masyarakat Makkah bertanya kepada Sayyidina Abdul Muttalib, kenapa kau beri nama Muhammad kepada cucumu? Beliau menjawab, rajautu an yuhmada fis samai wal ard. Saya berharap cucu saya ini menjadi manusia yang terpuji di langit maupun di bumi. Rajautu an yuhmada fis samai wal ard. Saya berharap cucu saya menjadi manusia yang terpuji di langit dan di bumi. Wa qad haqqaqallahu raja'ahu, kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dan sungguh Allah telah mewujudkan harapannya. Artinya secara realita memang Nabi adalah manusia yang terpuji di langit dan di bumi. Nah, itu nama Muhammad. Tradisi kebiasaan manusia jika menamai seseorang atau diberikan gelar, makin banyak gelar-gelar, makin banyak julukan-julukan, itu menunjukkan kemuliaan. Maka tidak heran jika Allah Ta'ala juga memiliki nama yang begitu banyak, ya, Lillahil Asma'ul Husna. Wa fi riwayah 99, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya atau jami'nya, yang dimana Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang menghafal dan mengamalkan nama-nama tersebut, dia masuk surga. Nah, ini maksudnya nama Allah begitu banyak, menunjukkan kemuliaan pemilik nama tersebut. Kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak nama dan julukan menunjukkan kemuliaan pemilik nama dan julukan tersebut. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sekali julukan, banyak sekali sifat, banyak sekali nama-nama. Itu sesuai dengan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Imam Suyuti
Jalaluddin As-Suyuti yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menulis 2 kitab membahas tentang nama-nama Nabi. Kitab pertama beliau beri judul An-Nahjah As-Sawiyah fil Asma'i An-Nabawiyah. Beliau uraikan satu persatu gelar-gelar kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab kedua yang ditulis oleh beliau berjudul Ar-Riyad Al-Aniqah fi Syarhi Asma'i Sayyidil Khaliqah, yang juga menerangkan tentang nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya gelar begitu banyak, nama begitu banyak, sifat begitu banyak. Al-Imam An-Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat, beliau mengatakan ghalibu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam innama hiya sifat. Umumnya nama-nama Nabi itu adalah sifat. Ya, nama ya tetap Muhammad atau nama lainnya Ahmad. Adapun julukan-julukan lainnya, kata Imam Nawawi, kal aqib wal hashir wal khatam, itu semua berkedudukan sebagai sifat. Fa itlaqul ismi 'alaiha majaz, maka jika disebutkan nama yang berkaitan dengan sifat tadi, maka itu adalah kiasan, majaz. Ini pendapat Al-Imam Nawawi. Nama yang secara resmi yang disandingkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad atau Ahmad. Syekh Ibrahim Bajuri menyatakan dinamakan Muhammad sebab beliau adalah manusia yang terkumpul seluruh sifat-sifat terpuji. Karena arti Muhammad juga itu berasal dari kata sesuatu yang diartikan mulia atau terpuji. Hammada yuhammidu tahmida fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Syekh Ibrahim Bajuri mengatakan kata Muhammad itu berasal dari kata hammada, yang asal katanya hamida, memulia, terpuji, terhormat. Muhammadun adalah manusia yang terkumpul padanya seluruh sifat-sifat terpuji. Dari nama saja sudah menjaga kemuliaan beliau. Dalam bahasa Arab, jika ada orang-orang musyrik, musuh-musuh Nabi, ingin mencela Nabi, pasti diawali dengan pujian kepada Nabi. Mereka mengatakan itu Muhammad, manusia mulia, tukang sihir, tapi diawali Muhammad, manusia mulia. Muhammad itu gila. Mereka tahu artinya Muhammad adalah manusia mulia, gila. Jadi tidak pantas menggandingkan sifat buruk kepada nama yang sudah memiliki arti orang mulia. Muhammadun. Ada juga ulama mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nama Allah, ismun min asma'illah. Di antara nama Allah yang memiliki arti yang hampir sama dengan nama Nabi Muhammad SAW adalah Al-Hamid. Al-Hamid juga berasal dari kata Hamidah, yang artinya pujian. Sebab itulah sahabat bernama Sayyiduna Hasan bin Thabit menggubah syair. Beliau mengatakan wa dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamsi al muadzinu asyhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudhillahu fadzul arsy mahmudun wa hadza muhammadun, yang artinya bahwa nama Nabi itu diambil dari nama Allah. Jika Allah pemilik arsy yang mulia, maka Muhammad adalah manusia yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad atau nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali penyebutan. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman
wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang diartikan bahwa tidaklah Muhammad, Allah sebutkan maka Muhammad adalah bapak seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi dalam Al-Quran disebut 4 kali nama Muhammad, bahkan dijadikan nama surat. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Muhammad. Adapun Ahmad ini menurut Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Dihyah wa kadza Al-Imam Al-Ghadi Iyad, bahwa Ahmad itu bentuknya adalah mubalaghah biwazni af'alu, yang artinya manusia yang paling mulia. Ahmadu, manusia yang paling mulia. Bisa juga diartikan adalah manusia yang paling banyak memuji Allah. Ahmadu. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan sekali nama Ahmad lewat lisannya Nabi Isa alaihi salam. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa sering menyebut dengan Ahmad. Bahkan di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul yang ditulis oleh Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani, dinukilkan satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ismi fil Quran Muhammad wa ismi fil Injil Ahmad wa ismi fi Taurat Uhid innama summitu bi Uhid li'anni uhid ummati 'anil nar ay ub'idu ummati 'anil nar. Nama saya di dalam Al-Qur'an Muhammad, nama saya di dalam Injil Ahmad, nama saya di dalam Taurat Uhid. Saya dinamakan Uhid yang artinya saya menjauhkan, yaitu menjauhkan umat saya dari api neraka. Wa fi riwayah ismi fi Zabur Mahmud. Dalam satu riwayat namaku di dalam kitab Zabur adalah Mahmud. Di dalam Injil Yohana, beliau punya nama Barklid, ya, Al-Barklid. Itu di Injil Yohana. Al-Imam Ibnu Athir ketika mengartikan kata Al-Barklid itu apa sih maknanya, beliau sebutkan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits. An-Nihayah fi Gharibil Hadits artinya adalah walladzi yufarriqu bainal haqq wal batil. Artinya beliau adalah figur manusia yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Hampir sama dengan arti Al-Faruq. Al-Faruq juga memiliki arti yufarriqu bainal haqq wal batil, yang memisahkan antara hak dan batil. Makanya Al-Quran disebut Al-Furqan. Al-Furqan adalah kitab suci yang memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, dinamakan Al-Furqan. Dalam bahasa Injil Yohana itu disebut dengan Al-Barklid, ya, yang artinya walladzi yufarriqu bainal haqq wal batil. Beliau juga punya julukan Abul Qasim, kunyah Abul Qasim. Kalau kita katakan kunyah, maka Abul Qasim itu, Al-Qasim adalah putra beliau. Nabi memiliki anak laki-laki namanya Al-Qasim, maka disebut dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Dan kata Al-Qasim ini juga bisa berarti julukan, yang artinya orang yang membagi. Li'annahu yaqsimu al-jannata baina ahliha.
Dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Minal Mawahib Al-Laduniyah disebutkan bahwa disebut dengan Al-Qasim sebab Nabi SAW yang membagikan surga kepada pemiliknya. Ya, pemiliknya siapa? Yaitu orang-orang yang masuk ke dalam surga. Allah Ta'ala sudah memberikan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis, Allahu mu'ti wa anal ghasim ughasimu bainakum. Allah yang berikan kepada saya dan saya yang membagikan di antara kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama lain beliau Ar-Rahmah, kasih sayang. Allah ciptakan 100 kasih sayang dibagi menjadi 2. Satu diturunkan ke dunia. Dengan satu kasih sayang itu kita lihat hewan buas sekalipun ketika dia punya anak, dia akan kasih sayang kepada anaknya. Dia tidak akan memangsa anaknya. Kasih sayang ibu kepada anak, kasih sayang ayah kepada anak, semua kasih sayang yang ada di muka bumi ini, itu baru satu kasih sayang yang Allah turunkan di alam dunia ini. Yang 99 Allah simpan di akhirat. Dan simbol dari 99 rahmat itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya 99 rahmat. 99 rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami mengutus engkau terkecuali sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmatun muhda." Sesungguhnya saya adalah kasih sayang yang Allah hadiahkan kepada kalian, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Al-Imam Al-Iraqi di dalam kitabnya Alfiyah As-Sirah Nabawiyah menyebutkan bahwa wa huwal musamma bin nabi rahmah fi Muslim wa bin nabi taubah. Dan Nabi Muhammad SAW dinamakan dengan Nabi Rahmat sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dan juga dinamakan dengan Nabi yang memberikan maaf kepada umatnya, Nabi Taubah, atau Nabi yang membawa taubat. Nama lainnya banyak, kalau kita jelaskan satu persatu itu butuh beberapa liqaat, pertemuan-pertemuan ya. Tapi saya ringkas beberapa nama yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di antaranya juga beliau diberikan nama dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih. Selain Muhammad dan Ahmad, beliau juga mengatakan bahwa saya adalah Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Beliau bersabda, li khamsatu asma, saya memiliki 5 nama khusus. Ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, saya adalah Ahmad. Wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bi al-kufra, yang dengan sebab saya Allah menghapuskan kekufuran. Jadi al-mahi artinya yang menghapus kekufuran. Wa ana al-hashir, saya adalah Al-Hashir. Apa itu Al-Hashir? Alladhi yuhsyarun nas ala godamayya, yaitu dikumpulkan seluruh manusia di hari kiamat, semuanya berada di bawah kedua telapak kakiku. Apa maknanya? Beliau menjadi pemimpin seluruh manusia di yaumil kiamat ya, beliau katakan dalam hadis yang lain, ana sayyidul alamin yaumal qiyamati wala fakhar. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamati wala fakhar. Saya pemimpin seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini di hari kiamat. Tapi saya tidak sombong dengan itu. Saya tidak bangga dengan itu. Saya pemimpin seluruh anak Adam. Semuanya berada di bawah panjiku di hari kiamat. Wala fakhar. Dan saya tidak bangga dengan gelar tersebut. Kata Imam Abu Abbas Al-Mursi ketika menafsirkan atau menerangkan makna hadis tersebut, beliau mengatakan Nabi tidak bangga dengan gelar-gelar yang sifatnya keduniaan, bahkan gelar yang akhirat sekalipun Nabi tidak bangga dengan itu.
Tapi Nabi hanya bangga jika diberikan gelar hamba Allah dan diakui oleh Allah beliau sebagai hambanya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama lain beliau Al-Hashir Al-Aqib, yang terakhir ya, dalam hadis muttafaqun alaihi tersebut. Al-Aqib fi riwayah yaitu alladzi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, yang maknanya penutup para nabi, khatamun nabiyyin. Bisa juga kita baca khatimun nabiyyin. Kalau khatamun nabiyyin penutup para nabi. Kalau kita membaca khatimun nabiyyin adalah cincinnya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kata cincin, beliau batunya, berliannya, ya, mata cincinnya. Nah, cincin itu tidak akan indah kalau tidak ada mata cincinnya. Itu batu berliannya, permatanya yang paling mahal itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan lingkaran cincinnya itu para nabi. Nah, jadi semuanya menjadi indah sebab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama lainnya beliau yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ada Toha. Toha. Ya. Toha sebagian ulama mengartikan ya hadi, wahai yang membawa petunjuk. Ada yang mengartikan Toha artinya adalah ya Tohir, wahai manusia yang suci. Ada juga yang mengartikan Toha di situ adalah ya Habibi, wahai kekasihku. Allah Ta'ala yang manggil. Toha artinya ya Habibi, wahai kekasihku, kata Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana disebut oleh Al-Khaffaji ya, dalam kitab Syarah Asy-Syifa li Huquqil Mustafa berjudul Nasimur Riyad, karangan beliau. Toha wa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Nah, kalau kita artikan Toha di situ adalah nama Nabi Muhammad SAW, itu selaras dengan ayat wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku, wahai pembawa petunjuk, wahai manusia yang suci. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an untuk membuat kamu sengsara. Ya, siyakul kalamnya nyambung ya. Ada ulama yang memang tidak mau mentakwilkan itu. Toha ya Toha, wallahu alam ya. Tapi banyak juga yang menakwilkan itu adalah gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Ghadi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa dan juga Nasimur Riyad oleh Al-Imam Al-Khaffaji Al-Misri. Nama lainnya beliau Yasin ya, surat Yasin. Al-Imam Ja'far As-Shadiq yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah. Ya, Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan makna daripada Yasin adalah ya Sayyid, wahai Tuan, Tuan besar. Ya Sayyid, wahai Tuan. Ya. Allah Ta'ala sifati Nabi Yahya Sayyidan wa Hasura. Nabi Yahya itu adalah Tuan besar. Itu kalau Nabi Yahya Allah sebutkan Tuan besar, Rasul Muhammad SAW tuannya Tuan. Tuannya Tuan ya. Pemimpinnya Tuan-tuan besar, itu Sayyiduna Muhammad SAW. Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq mengartikan Yasin adalah ya Sayyidal Bashar, ya Sayyidal Bashar, wahai pemimpin seluruh manusia. Ya Sayyidal Bashar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Secara siyakul kalam cocok juga kalau Yasin disebut di situ sebagai nama Nabi atau sifat Nabi atau julukan Nabi. Yasin ya wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Qur'an yang agung. Innahu laminal mursalin, sesungguhnya Yasin itu termasuk Rasul. Innahu laminal mursalin, sesungguhnya Nabi Muhammad termasuk pemimpin para Rasul.
di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya, Yasin. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah sebut nama Nabi di dalam Al-Quran. Yang Allah sebut gelar. Jikalau Allah sebut nama, pasti setelahnya itu akan disebut gelarnya. Maka Muhammadun disebut nama, tidaklah Muhammad. Aba ahadim min rijalikum, bapak seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, selalu disusul dengan gelar. Akan tetapi beliau utusan Allah, penutup para nabi. Itu penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'bir anhu natikun bifami. Karena kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibatasi, dan orang yang pandai di dalam mengubah puisi dan syair tidak akan bisa mampu menjelaskan pangkat dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin, ya. Muzammil, itu gelar Nabi. Ya ayyuhal muzammil qummi laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wahai yang berselimut. Ada juga ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut. Qum fa'anzir wa rabbaka fagabbir wa thiyabaka fatahhir. Ajib. Saking Allah muliakan Nabi Muhammad SAW, ya, Allah panggil dengan gelar, Allah panggil dengan nida. Nida itu panggilan penghormatan. Bahkan sesuatu yang biasa saja, pakaian tidak ada nilai, tapi ketika pakaian itu digunakan oleh Rasul SAW, maka pakaian itu pun dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah sebut wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu itu sucikanlah. Allah sebut pakaiannya Nabi. Jadi segala sesuatu jika punya koneksi hubungan dengan Rasul Muhammad SAW, maka Allah akan muliakan. Sekalipun itu benda mati, pakaian benda mati, tapi ketika menempel di tubuhnya Nabi, pakaian itu menjadi mulia. Thiyabaka fatahhir, bajumu maka sucikanlah. Thiyabaka fatahhir. Selimut yang tidak memiliki nilai apa-apa, tapi ketika selimut itu digunakan oleh Nabi SAW, Allah memanggil ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Wahai yang berselimut, selimut pun ikut mulia karena nempel dengan Rasul SAW. Kita kalau mau mulia di sisi Allah harus punya hubungan kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Anta babullah ayyumrin ata Allah min ghairika la yadkhulu atau kama qala. Engkau pintunya Allah. Siapa yang ingin dekat dengan Allah tidak lewat pintu, maka tidak akan bisa masuk dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama lainnya banyak dalam Al-Quran itu, banyak sekali gelar-gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, Nun, ya Toha, Yasin, ya. Hingga dihitung oleh para ulama. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Dihyah itu menghitung nama-nama Nabi itu jumlahnya sekitar 300 nama beliau, 300 gelar. Wal Imamul Qadi Iyad, beliau menghitung nama Nabi dan juga gelar Nabi ada 99 sesuai dengan Asmaul Husna. Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Aridatul Ahwaj, syarah daripada Jami' Sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan bahwa para sufi menyebut bahwa gelar dan nama Nabi jumlahnya ada 1000. Dan Al-Imam Al-Qastalani, sahibu kitab Irsyadus Sari dan juga Al-Mawahib Al-Laduniyah, beliau menyebutkan gelar dan nama Nabi Muhammad SAW itu berjumlah sekitar 400. Ya. Jadi luar biasa kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini
momentum mendekati bulan Maulid, ayo kita baca kembali biografi beliau yang kita bahas dimanapun kita berada, yang tentang Nabi Muhammad SAW. Di rumah kita, di kantor kita, dimanapun kita berada, insya Allah akan membuat kita lebih mengenal dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Lailatul Isnain, madza safahat yumnaki min syarafil asyam, min syarafil asyam wa min gina kullu layalil bid fid dunya laha nisbun ilaiki, kullu layalil bid fid dunya laha nasbun ilaiki, fa anti miftahus sana fal qadru wal a'yadu wal mi'raju min hasanatiki allati baharna al a'yuna wa tazallatil anwar min kulli jihati fa waqtu miladil musyaffa'i qad hana wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda dhahara al habibu mukarrama wa musana. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.